sukacita kita di hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan kita dalam Alkitab terjemahan kedua. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa yang besar yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kebutuhan Dia memenuhi semuanya dengan dan segala sesuatu. Iman yang berusaha. Saudara-saudara, mengingat ada lagu waktu lagu rohani masa kecil di doa ibuku. Jadi lagu ini dituliskan ketika melihat masa kecilnya ketika ibunya mendoakannya sampai bertelur dalam tangis, dan satu kebanggaan bagi seorang anak ketika itu sukacitanya ketika ibunya yang sudah tiada ini ingat kembali ketika dia nyebut nama anak ini. Satu kebanggaan, satu hal yang luar biasa, sukacita ketika kita bisa diingat oleh seseorang. Mungkin dalam perjalanan kita isi tiap-tiap pendeta di gereja kita ini juga pasti kita punya memorable ingatan tentang pelayanan pendeta-pendeta yang hadir dan melayani di tempat ini. Karena sudah ini bercerikaskan ada khususan. Inilah yang dipertunjukkan oleh firman Tuhan ketika kita mengingat apa yang perlu kita ingat. Paulus mengingat satu jemaat dengan sukacitanya, yaitu jemaat Efesus. Dia bersukacita, ada dua hal yang dia ingat tentang jemaat Efesus. Pertama, tentang imannya. Yang kedua, tentang kasihnya. Ada membuat ahan ini waktu dipandita silikawa siap berjantau. Ini ada pandita dan iman acita adalah dihuri seorang situana dalam sekat seorang luas nak tabu-tabu bermulia di sini budak kami sini berjujur luas nak ramah musik. Jadi banyak hal-hal yang bisa diingat, tetapi Paulus mengarahkan suatu hal yang positif, bagaimana dia mengingat tentang iman dan kasih orang-orang Efesus. Tetapi di lain itu ada hal yang diingatnya melalui doa, yaitu ketika dia meminta kepada Bapa supaya tentang roh, hikmat dan pengetahuan tentang Kristus dan mata rohanilah yang perlu dipertegas dari kekurangan orang-orang Efesus. Jadi ketika Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat Efesus, dia sangat bersukacita. Artinya Paulus dan dia mengingat-ingat akan arwah siang 42 Injil Efesus. Karena apa? Karena mengingat kalau kita mengingat hal-hal yang buruk yang diperlakukan orang kepada kita, maka akan lebih
juga dalam kehidupan rohani kita. Tapi Paulus tahu ada hal sebenarnya yang kurang, tapi dia bungkus dengan hal yang positive thinking dalam memahami siapa jemaat Efesus. Sahabat bulan kita ada orang Indo kata orang, ketika seorang pencipta di doa di buku ini, dia mengingat hal yang baik dan tusodi menghibana akan orang di tujuannya. Tetapi dia menuliskan bagaimana perhatian cinta kasih ibunya, bahkan menyebut namanya di dalam doanya. Satu sukacita bagi penulis lagu ini. Karenanya inilah yang mau diajak pertama, ketika hal-hal ingatan dalam kehidupan kita, hendaklah ingatan-ingatan yang baik yang mendatangkan sukacita. Sampai ada hal-hal yang negatif dari pelayanan-pelayanan yang pendeta, pelayanan dalam kehidupan Efesus, tetapi kekurangan itu diteguhkan oleh Paulus. Dia sampaikan itu kepada Tuhan di dalam doa. Dari kekurangan jemaat Efesus itu tentang pemahaman hikmat orang-orang Efesus mengenal Yesus, dengan pemahaman mereka memahami yang namanya mata rohani. Nah, soal ini kita dalam Yesus Kristus, cara pandang dan kehidupan spiritualitas Paulus inilah yang mau dibagikan bagi kita di dalam kehidupan mengingat orang-orang yang kita kasihi, mengingat orang-orang yang kita sayangi, mengingat orang-orang yang menyakiti kita, tetapi tidak membawakan sakit hati itu di dalam kehidupan kita, tetapi Paulus membawakan itu di dalam doa. Doalah bagi Paulus untuk Paulus berimas di bagasan pangatusion ala Efesus na orang malui yang kurang cerdas dalam memahami Yesus itu sendiri, sehingga mereka gampang dibawa ke sana kemari. Karenanya dalam pemahaman inilah Paulus meneguhkan asa unang acik di rohano. Karenanya mengingat saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, maka banyak sakit yang bermunculan itu disebabkan faktornya bukan faktor utama makanan, tetapi faktor dendam, luka batin, trauma, fobia. Kalau di pelayanan kami di bidang okkultisme, kata roh muncul. Jadi angka jawaban muncul siar-siaran atau kesurupan biasanya pada umumnya adalah orang yang pendendam, orang yang memiliki luka batin, kebencian yang sangat dalam. Karenanya Paulus mencoba memahami ini, bersabar, memberikan pengertian untuk boleh dalam kuasa Roh Kudus mengingat orang Efesus dalam kekurangan. Nak kita mulai kekurangan yang mantap, kekurangan inatan, udah tujuan dari masalah. Mulai kekurangan yang kayak kebuna, udah tunas masalah. Karena apa? Ketika kita menyampaikan masalah-masalah kekurangan orang kepada orang lain, bukan malah menyelesaikan masalah, tapi justru menambah permasalahan dalam kehidupan. Cara Paulus berspiritualitas, cara Paulus beriman, menunjukkan sisi imannya adalah dia bawakan pergumulan itu dalam kesabarannya dan membawakan itu ketangguhannya di dalam doa. Karena dia percaya di dalam doa Allah Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian baru kepada jemaat Efesus itu sendiri. Itu adalah jawaban yang luar biasa. Dunia ini orang lain tidak akan mampu memberikan jawaban atas kehidupan kita, tetapi Paulus tahu dirinya dan Tuhanlah yang tahu tentang jawaban dalam kehidupan. Jadi tips dua cara buat kita, tips yang Tuhan bagikan bagi kita, cara kehidupan orang-orang beriman ketika itu dalam menghadapi banyak masalah kehidupan kita. Una pembuat itu berhasil. Lagi, una pembuat kekurangan itu berhasil. Karena apa? Orang akan mendengar 20% lebihnya orang akan bersuka cita kau punya banyak masalah dalam hidup. Karenanya Tuhan lebih menjadi pendengar yang setia dalam pergumulan masalah kita. Hidupan jelayan jauh. Sebab orang jauh
muli bahu tempat di masalah karena ada masalah hidup. Gue udah perspektif di jol asal aku lihat lau menurut anak kona menikah sama berhala dan bertanya segala macam ada berguguler dan rohana lagi. Padahal begitu banyak problem yang kompleks yang dihadapi. Karenanya memang dalam kehidupan spiritual ini jangan hanya dilihat dari wajahnya itu. Jadi jangan cemburu dengan orang. Belum tentu orang yang minar setiap hari, senyum setiap hari, nggak sama persoalannya. Bahkan secara psikologi ditemukan orang yang suka buat lawak-lawak setiap harinya, justru mereka yang punya banyak kehidupan, permasalahan kehidupan nih. Mereka jadi kalau udah menjual malah tempat lawak, biasa kata orang udah permasalahan. Jadi dia mengutarakan dalam kehidupannya, dalam permasalahan kehidupannya. Alhamdulillah, tahun Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Paulus mengajak orang Efesus supaya gampang, supaya tercerahkan mata hatinya. Kita diajak untuk mengenal betul-betul sungguh-sungguh dulu dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana pengenalan kita akan Yesus Kristus, itulah yang membuat cara kehidupan beriman kita benar. Tetapi kalau kita pun tidak kenal dengan Yesus Kristus yang naik ke surga, yang bangkit dari antara orang mati, bagaimana mungkin kita mengenal Yesus dan mengimani Yesus dari dulu? Tapi kita coba dibayangkan, bagi kalau ada karena CCTV ada deh, nanti lalu lintas memang, kan? Polisi terfoto ini biar, apalagi kalau ada peperangan terfoto ini kan, plat digenci itu foto Milan misalnya terdamping, bahkan dikirim dan peperangan kan. Tetapi pada saat ini bagaimana pengenalan itu diperlihatkan, dipertontonkan oleh Paulus untuk bagaimana kita melihat, mengenal tentang Yesus secara benar supaya mata hati kita itu bisa terang ketika kita pulang dari sini memaknai tentang kenaikan Yesus Kristus dalam kacamata yang terang. Paulus mencoba memberikan pengertian tentang siapa Yesus. Pertama, memahami Yesus dengan kacamata Paulus adalah ketika dia, Tuhan kita adalah kaya akan kemuliaan warisan. Namorasi dulu Tuhan adalah sumber dari segala sumber pengalaman yang kapasu-pasu. Dia memiliki warisan yang mau dibagikan bagi kita. Jadi pula kita memahami konteks keilahian dari Yesus Kristus. Dia memiliki warisan. Warisan apa yang Tuhan berikan bagi kita? Pulang sero. Jadi asal nomor berbeda di kita kalau masih warisan. Akhirnya kita menolak atau oleh tanah saja kalau pento berbeda ya kalau perbatasan. Jauh, ada perbatasan yang buku, kan? Oh, berbeda ya kalau kayak kita. Udah kita buat marga di Jakarta. Maroko kudus di. Udah kompetisi berbeda ala di Opon. Jadi kita lihat di sini. Inilah yang membuat warisan dunia ini membuat kita terus berbeda. Tetapi warisan kemuliaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, dia terus bisa dibagikan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Di sebelah kanannya ada umur yang panjang, di sebelah kirinya harta dan kekayaan. Dan juga tadi pemasmur menegaskan bahwasanya kekayaan penghormatan yang luar biasa yang diberikan, dia di atas segala raja, di atas segala pemerintahan. Atau kalau ada yang lebih baik, kalau pada England kan, kalau ada yang lebih baik dari him, ya kan, apa cara yang lain? Kan? Kalau ada yang lebih baik dari Tuhan kita ini, berarti kita harus tinggalkan Tuhan kita ini. Tetapi Yesus Kristus tidak ada tandingannya, karenanya warisan inilah yang mau kita gulut pulang dari sini. Warisan imanlah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus karena pengenalannya, warisannya yang diterimanya dari Yesus Kristus.
Dari orang yang pembunuh menjadi orang yang hidup dalam panggilan warisan kemenangan dalam Kristus Yesus. Kedua, mengenal di dalam Kristus Yesus, orang yang mengenal Yesus Kristus, dia mengenal bahwasanya what the beautiful is name, nama yang terindah dari semua nama yang paling terindah di dunia ini dan perlu kuasa. Dia harus ada tinggi. Pada di dalam cerita na natutui tinggi bingung tinggi dadana lebih tokoh mandohoti satu kontestan dari Duri. Kebetulan kami mengenal orang Duri mengikuti kompetisi Mamia waktu itu aneh dipanggil ke Indonesia. Waktu di pesawat terjadi turbulensi yang luar biasa. Kebetulan kami anak saya kakak kami jadi SMA mereka baru. Nah, jadi turbulensi mau, jadi sudah kan kalau turbulensi kata motor, ada Tuhan Yesus dia mengaduk Tuhan dari sini. Jadi ketika itu dia memahami satu nama ini yang membuat dia tenang. Ketika orang menyebut nama Tuhan Yesus itu terjadi kedamaian dalam kehidupan. Jadi ini yang dipahami oleh Paulus ketika hebatnya kuasanya melalui namanya. Kuasa inilah yang mendamaikan seluruh pikirannya karena dia yakin Kristus mampu mendamaikan segala persoalan dalam kehidupannya, bahkan guncangan sekalipun dalam kehidupan itu. Nah, untuk ditiki guncangan ini dan biarlah ada dokter, ada dokter, toilet untuk mati dihamil. Asal asuransi banyak aku benar. Jadi asuransi nasi kecelakaan ini memang harapan nasi sekolah yang benar. Jadi dari warisan daripada Tuhan itulah menjadi warisan iman yang mau kita bagikan. Walaupun dimensi cara-cara mengajar pada saat ini, kesulitan orang tua mendidik anak-anak pada saat ini, warisan iman inilah yang mau dibagikan bagi kita. Dan inilah kuasa yang namanya paling hebat itu, warisan nama Tuhan lah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kesusahan, tantangan, rintangan dalam kehidupan ini. Namanya penuh dengan kuasa. Bahkan yang ketiga, ketika orang mengenal Tuhan, ketika orang yang hidup di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada energi baru pulang dari gereja ini. Ada yang dari ini baju-bajunya kami orang mulai seper mingguan, baru betul ada menonton lagu dan dikatakan di pilihan. Dan menonton lagi godang yang sampai keluar di gereja. Ini gereja jadi godang udah keluaran kan masih jauh baru betul dan kelasnya doang dan luar sewa. Tidak, bagaimana kita bisa bersuka cita memberikan persembahan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi karena ada sukacita, kekuatan itu lahir. Mau disuruh banyak kamatan, menurut itu parjamitari. Jadi, makin dipersiapkan 10.000 pilihan, anak tamu makilalaan dan mendapatkan juga. Kalau 50.000 masuk kantong ini, dan itulah kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ketika orang sudah diyakinkan teguh pulang dari rumahnya. Jadi tidak ada bisa menghambat karya Tuhan, kekuatan itu. Pulang kita dari tempat ini, kita yakin kita bisa mampu menghadapi apapun persoalan dalam kehidupan kita ini. Betul kan? Jadi udah didokon terbodoh di gereja nasional, las rohak, balik pula sini. Tunduk susah mulungan dan diwok bejalita dan diwok beisi Tuhan Yesus Kristus nama para bubui yang menguatkan dirinya dalam kehidupannya. Karena yang mengenal saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman ini? Firman ini Paulus mengajak kepada kita supaya setiap orang yang mengenal akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang lain, maka artinya kematian itu sudah dikalahkan dengan kebangkitan dan orang kebangkitan samping. Tetapi yang membuat orang terus berpengharapan akan Tuhan ada dilihat dari Yesus lahir, Yesus berkarya, Yesus mati, Yesus bangkit.
Yesus naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudusnya. Ini menunjukkan terus ada kontinuitas kehidupan yang bertuhan dalam kehidupan itu. Itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan perjalanan sejarah kehidupan kita sekalipun. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tuguma pakirimonda, orang yang hidup dalam panggilan Tuhan inilah, maka pulang dari sini kita yakin hidup kita penuh pengharapan dan stres. Mula siapa dalam beruria hanya bercilitan dan berjaminan pada tidak berbemon, hari itu dihuang siapa akan dibatal ditikun dan beda stres. Pasti doa lupa kirim, pasti ada pengharapan di dalam Tuhan. Ikut positif doa itu bagaimana tadi Paulus menggambarkan nilai-nilai kebaikan itu yang ada dari jemaat Efesus. Dia tidak mengandalkan kekurangan-kekurangan dari kehidupan Efesus, tapi dia positif tinggi untuk bersabar dalam kehidupannya. Dan disitulah pengharapan itu bisa hadir bagi orang yang bersabar. Kemenangan adalah milik orang yang berjuang dalam kehidupan. Jadi kita mau generasi muda, jangan bangga dengan nilai-nilai praktis. Kalau mau murah doang, gampang mau masuk PNS, kan? Gampang mau masuk Soron. Jadi mengharapkan orang tua, bahkan kecenderungan banyak orang tua mempersiapkan lupa dalam pendidikan, memandirikan anaknya supaya tidak tergantung kepada manusia, supaya dia bisa berpengharapan bergantung kepada Tuhan. Itulah orang yang mendapatkan warisan sebenarnya dalam kehidupan. Karenanya orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang terus berpengharapan. Mengulu mapak kiri monde nampe ditiki dan beber kita tutui harus berdepon. Maka wana ahlaki mengulu. Itu kan saya orang mencoba seorang susah jolma. Ditebak-tebak itu susah dijolma. Las rohana susah dijolma. Sekarang pengharapan di dalam Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengharapan seorang anak janda dari nasional dia harta dan jendela, boy doa sudah saja. Itulah kekuatan pengharapan di dalam Tuhan yang terus bangkit. Jadi ada beberapa betul-betul. Ketika kau sekolah anak sekolah pendeta, ini kok masalah lebar. Seorang janda yang memberikan persembahannya dari kekurangannya. Dari ibu tahu doa tamangan terbuina di kesebaran dan tentunya manusia piring di Jorman sampai punya usaha catering sendiri. Nah, itulah sukacita orang yang bertekun dalam Tuhan. Jadi jangan bangga langsung praktis kehidupan kita, terutama mengharapkan berjuang. Ketika kita hari ini belum mendapatkan pekerjaan, yakinlah di depan kita Tuhan sudah menyediakan pekerjaan itu. Bukalah mata terang iman kita tadi seperti Paulus bilang. Aduh, dari bukan di Tuhan ini benar-benar. Mau tu ngadong nasional boy menghalangi masa depan kita. Sulikiti maaf Tuhan. Di dia dosa anak, di dia dosa nyokapku, di dia dosa di bapakku, di dia dosa kami. Dengan demikian pengharapan itu yakin bahwasanya Tuhan tidak meninggalkan kehidupan para percaya. Itulah semangat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi yang dipanggilnya. Isi dia karena modi. Artinya pengharapan itu nama dok, walaupun kado di tomat-tomatan pasti dede akan berjuang orang kita. Ingat, mereka tidak kemana-mana. Mereka bersama dengan yang punya kehidupan itu sendiri. Bicara mulu hitam tak kiri nolong terus mengulu nama baik dan ada lebih arsa. Unggah dicoba Tuhan yang arsa. Molo makirim kita hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Yang kedua, mengenai saudara-saudara, kita melihat karena kekayaan kemuliaan warisan bagi orang percaya itu dalam dituhani warisan bodoh. Banyak orang hari-hari ini ikut dengan arisan-arisan bodoh. Tahu tuh arisan bodoh, ya kan? Ditipu, ala neng hadap mamora. Aku udah 10%, belum lain apa tuh 20% itu enggak kan? Apa betul? Lupa hal-hal perjuangan tadi. Tetapi asuransi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah asuransi
asuransi yang betul-betul asuransi yang membuat kita nyaman bertuhan. Asuransi yang ditawarkan dunia ini tidak berbanyak asuransi warna merah, warna putih, warna biru, dia sudah asuransi Tuhan. Alai asuransi iman di dalam Tuhan ini menjadi asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi pekerjaan, asuransi jaminan tua, sampai asuransi kematian Tuhan sediakan sebagai warisan bagi kita. Atau doa di rumah sudah kita doa asuransi Tuhan nanti. Kalau pakai asuransi besok, asa ingok kita menggantungkan iman kita berharap pada Tuhan melalui asuransi di dalam Tuhan. Itu adalah semangat bagi kita. Yang ketiga, firman Tuhan mengajak kepada kita adalah untuk memanifestasikan kuasa Allah dalam Kristus. Tahu dalam manifestasi supaya apa yang Tuhan Yesus Kristus dalam karya kehidupannya merasuk itu dalam kehidupan spiritualitas kita. Itulah akan membuat sebuah kedahsyatan kuasa kebangkitan Yesus itu membangkitkan dia dari antara orang mati. Kuasa itu juga membuat kenaikan dan kedudukan Kristus. Siapa yang sabar berpengharapan itu, dia akan dianugerahkan mahkota kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi antara pola dan ibadah Tuhan Yesus Kristus ini, pola anak Allah itu yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menjadi sebuah gambar berdiri sebelah kanan Allah, artinya dia menjadi kepercayaan. Wah, itu kita dikatakan Tuhan mengajak kepada kita untuk menjadi kepercayaan Tuhan, agentnya kepada kita di Portimio. Menjadi agent di batang baik kita semua Kristus di batang oleh ibadah gabe rupa dicoba membuat asuransi, membuat jaminan, membuat satu yang namanya kedudukan kita. Jadi dapat kita kedudukan Portimio. Alada kedudukan di Portimio, aisyah tu kini, aisyah kita coba pada tareson, aisyah kita coba negara preses. Aisyah tak kilo gabi forus, aisyah tak kilo gabi perjalanan orang. Mula akan siapa tak satu tiki mengoli ber, aisyah tak kilo gabi perbudakan darhan. Tidak sekarang asal kita di Portimio menjadi diganti oleh Tuhan menjadi everlasting selama-lamanya kekekalan. Membuat kedudukan seorang, menggulut kedudukan anak di debatan. Dan kita mengurut anak gereja. Aku anak gereja ini otomatis. Aku guru di gereja ini otomatis kita. Lagi mana dia mereka berduta anak guru di gereja kita. Anak aku kedudukan sekian anak di debatan, aku berjuang kita. Itu dan ditawarkan di debatan. Itu dan ditawarkan untuk kita menjadi orang kepercayaan Tuhan sebelah kanan Tuhan, karena segala sesuatu yang diletakkan di bawah kaki Kristus itu menjadi sebuah kedaulatan berada dalam otoritas Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara yang di dalam nama Yesus Kristus atau ahaman yang dikontrak, ahaman yang terbuat, apa yang menjadi rema, apa yang menjadi pesan firman Tuhan dalam kenaikan pada saat ini. Yang pertama, baru dia ini berada kita diajak tetap diajak dalam pertengahan antara minggu rogate, minggu kenaikan dan minggu selanjutnya itu ditekankan tentang pentingnya berdoa. Tangian dodelana asa taruli. Semua pengertian-pengertian dalam kehidupan kita hanya mampu dijawab dalam doa. Pemahaman doa inilah bukan hanya diminta dalam kebutuhan jasmani. Tuhan mengaruh karejokku, dia mau karejo, dan semua dimengerti Tuhan, amin. Tetapi hari ini kita melihat karena pengenalan akan Tuhan lebih sungguh, kita tidak lagi menjengkal bagaimana cara Tuhan bertindak dalam kehidupan. Jadi itu dari doa di boto Tuhan itu dari rohati, karenanya mintalah apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Paulus meminta apa yang menjadi kebutuhan orang-orang Efesus. Kebutuhan apa? Para Rohan, hikmat di
didikan orang mirohaot asa binoto isi do Yesus na isi do Tuhan na molonunga di moto nasine isi Yesus na dan mungkin be dia tidak akan lari ketika jumpa cowok ganteng lalu pindah agama, gitu kan? Dia tidak akan lari ketika butuh jabatan lalu dia pindah agama. Tetapi orang yang tahu Yesusnya, dia akan selalu katakan pengenalannya, itu menjadi pengharapannya, dan di situ ada kuasa kedaulatan bekerja atas kehidupan orang yang percaya. Yang kedua, makanya saudara-saudara, kita diajar kali ini, usaha. Yang pertama, kita tidak diwariskan menjadi Kristen, tetapi iman di dalam Kristus itulah menjadi warisan bagi kita. Unang alani Kristen dan tujuan demi Kristen kita dapat lagi hidup ubahin dilewat kesempatan kita parsiaja menjadi Kristen yang seluruhnya jadi naik sini. Jadi orang yang naik sini itulah Kristen yang sesungguhnya. Karenanya ikut sadar dan Kristen KTP, tapi Kristen yang betul-betul Kristen yang tahu bagaimana kehidupan, kebiasaan hidup dalam orang Kristen. Karena orang Kristen yang sadar akan dirinya, sadar dia bagaimana dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Karena itu firman Tuhan berkata, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sadar kalau kita kamanginan Moro na maruria dia kebimbion dan para rota di gereja. Kalau kita tahu ini dan kita imani ini adalah tubuh Kristus. Sadar kalau kita datang para orang kuat tahun di tahun-tahun Habarioni kemuliaan itu bisa hadir bagaimana kita pengenalan dalam sikap dalam bergereja. Hal ini perlu ada penting peraturan nabi di sana. Di distrik DKI Jakarta memang puji Tuhan karena banyak orang-orang yang maju berpikir karena di perantauan bisa menerima didikan. Karena kalau kita lihat kita sangat bersyukur di DKI ada 2 tahun lalu yang di Jakarta sebelumnya di Kota untuk usaha di Garuga, Berdina, di daerah pelosok di Kalimantan. Baru PHM di distrik di tugas. Karenanya kita melihat apa saudara-saudara kehidupan gereja kita di sini, tujuannya dan orang tidak marisa di bagasan gereja. Tapi ada yang perlu ditambahkan di sini. Menurut usaha di gereja kurang makatai, ala luasa ala sedasikan di so. Ala fokus, asa fokus kita masuk kita ke baris gereja, homiba kita masuk usul. Ala yang ngomong di gereja, yang bilangan di hatai, kan? Itu tidak menjaga tubuh Kristus. Itu membuat perpecahan. Ala yang dibawa kemungkinan undang ada jojok bukan nama saya, jojok bukan nama dua dari berbeda ini. Ala di paherbat pemanean, pokobasuni di teman-teman di Kurianta. Unang kumanon kami jojok kumanon ala yang berbeda ala di kebutuhan mai membantu golongan umur membantu akan situasi tempat buat akalaras karena dengan demikian mailah dan colma yang hidup dalam tubuh Kristus berbeda di gereja unang maadong ng kaon do posting babae kaon mangkirat-kirat asa dong hepeng na kailan tubuh gereja jadi ulang mata paina gereja Tuhan ala di bagasan Kristus tu hahomiunime di bagasan kita ala ni hirim rohani cerita untuk kita supaya tidak ada lagi yang parwaraho tubuh gereja ini sebagai tempat kita bertumbuh, tempat kita berharap dalam iman kita, tempat kita bersekutu di dalam Tuhan dan apa perlu dibangun marhite hayat Kristus Yesus ini buasa ikut di Galilea, buasa ikut indaun yang kasih sayang Tuhan Yesus Kristus takut itu berbagi karena itu menunjukkan bahwasanya Tuhan menginginkan kita kemuliaan orang yang naik ke surga itu melalui Yesus Kristus supaya murid-muridnya asa hita nomor 10 di bagasan hari kami son dia situ cuma kita marmigot gabe saksi di bagian Tuhan kita asa gabe saksi mahita
yang tidak takut lagi untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi raja dari dalam segala kekuatan kehidupan kita. Di perkubui Tuhan ini kita kamangina mancalo kita. Lam takas pada deota Tuhan ini. Lam takas mahorong tadi Tuhan ini. Lam olong marhak dalam harganya jadi yang martamba masyarakat, martamba masyarakat lahu maka tidak bergaul nasi Yesus. Mari kita masuk berjalan sendiri kemana. Marbuku mahamu kamangina. Walaupun di gagasan dulu lebih hamu bangiman akan apa jolo berhati. Alaiwan ya puli mahita nungabe sonang ingananda di mana Tuhan. Amin. Kita berdoa.